Baik, selamat malam Semeton. Kali ini saya berada di Banjar Pitik, Pedungan, Denpasar Selatan. Saya ingin melihat bagaimana proses pembuatan ogoh-ogoh oleh STT Setia Remaja. Kali ini masih proses pengelasan rangka juga pengulatan. Bisa dilihat di sini para pemuda juga sedang membentuk bambunya ya untuk sebagai anyaman untuk badan ogoh-ogohnya. Ogoh-ogoh ini disebutkan memiliki konsep barong brutuk. Barong tersebut merupakan barong khas dari Trunyan Bandi Bangli dan diadaptasi dalam pembuatan ogoh-ogoh oleh STT Setia Remaja ini. Nantinya akan digunakan banyak keraras untuk proses pembuatannya, mengingat barong brutuk sendiri memakai banyak keraras di tubuhnya itu. Inilah Semeton proses pengelasan oleh pemuda di Banjar Pitik, Pedungan. Mungkin nanti bisa dijadikan sebagai referensi Semeton untuk membuat ogoh Semeton sendiri. Ya, besi yang menjuntai ke bawah ini nantinya akan dijadikan sebagai pecut oleh barong brutuk tersebut. Proses pembuatan ogoh-ogoh ini dimulai baru 2 hari lalu dan pengerjaannya cukup cepat hingga sudah terbentuk bagian badan dan kakinya. Pemuda STT Setia Remaja bisa dikatakan cukup cakap dan dengan persiapan matang karena sudah ada seperti steger dan menyiapkan perawatan yang cukup lengkap di sini dalam proses pembuatannya. Semeton yang ingin bertanya terkait proses pembuatan ogoh-ogoh ini bisa langsung lewat kolom komentar ya. Baik, saya sekarang bersama dengan Ketua STT Setia Remaja Banjar Pitik. Bersangkutan bisa menjelaskan bagaimana proses pembuatan juga konsep ogoh-ogoh yang mereka buat di sini.
Ya, dengan beli siapa nih? Dengan siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Igede Aris Mahendra, sering dipanggil Aris. Saya di sini sebagai ketua pemuda di salah satu Banjar. STT saya yang bernama ST Setia Remaja Banjar Pitik. Boleh beli dijelaskan ogoh-ogoh ini konsepnya seperti apa, juga proses pembuatannya dari kapan dan rencananya sampai kapan ini bisa selesai? Konsep yang saya pakai ini konsepnya barang bruto, dikarenakan mudah cara membuat dan tidak memerlukan banyak bahan, dikarenakan saya dan pemuda tidak memakai styrofoam. Dari pembuatan dari 2 hari yang lalu, rencana tiang untuk kedepannya mudah-mudahan bisa selesai secepat mungkin. Kalau boleh tahu beli barang bruto ini dari mana dan mengapa, apa namanya, apa keunikannya? Dari yang tiang lihat sih, barang bruto ini niki dari salah satu desa yang mungkin sangat terkenal, yaitu desa kalau nggak salah ya, desa Trunyan kalau nggak salah. Terus keunikannya ya, saya dapat membaca sedikit artikel tentang barang bruto, yang dimana barang bruto tersebut adalah salah satu keyakinan dari warga di daerah tersebut. Itu keunikannya. Untuk penggalangan dananya sendiri beli, apakah mencari sumbangan dari warga sekitar atau memakai kas STT saja gitu? Dari penggalangan dananya yang dapat dari desa juga, untuk bagian pendanaannya itu dari desa, dikarenakan STT tiang sedang mengadakan event, jadinya yang tanyakan ke desa biar ada pendanaan ya, sedikit tidaknya adalah desanya memberikan untuk bagian pendanaannya. Estimasinya berapa nih beli disediakan? Ya, saya sih dari saya lihat ya, dikarenakan semuanya dapat mencari ataupun minta juga di pemuda-pemuda, ya estimasinya untuk biayanya itu yang kurang lebih niki 5-7 juta minimum. Tapelnya sendiri beli membeli atau memang membuat sendiri di Banjar nantinya? Untuk tapelnya ya bisa buat sendiri, dikarenakan yang mau sih biar sedikit mengeluarkan dana juga kan gitu. Biar ya dari pemuda juga ada yang bisa membuat tapel seperti itu, dan buat kesenian lah dikit. Iko maunya yang buat dari ulatan juga ya tapelnya? Dari ulatan juga berarti tapelnya? Ulatan. Ya. Tinggi ogogonya berapa nih beli kalau boleh tahu beli? Dari ya, yang dari gogo aja kurang lebih 3 meter. Nanti kalau dipasang kepala itu apakah tetap bisa berdiri atau nanti harus diturunkan? Soalnya saya lihat kan agak mepet juga. Mungkin untuk pemasangan kepalanya yang taruh di luar atau di jalan pas mau jadi, biar tidak kena juga di atap Banjar ini, biar ya santean lah buatnya itu. Berarti memasang seperti tenda berarti ya? Ya, masang tenda juga di luar, 1 tenda. Biasanya mulai buatnya ini dari jam berapa untuk rutinnya? Pembuatan pertama itu dari jam 3 sore. 3 sore. Ya, dari mengelas besi, dari pembuatan
pagi. Dan itu setiap hari ya? Apa ada jadwalnya? Untuk pembuatannya bukan tiap hari, tapi kita memaksimalkan untuk buat ya, kalau bisa juga tiap hari, kalau tidak kan tidak memaksakan juga kita, dikarenakan pemuda kita ada yang sibuk lah, yang kerja, kuliah juga, kita tidak mau merugikan mereka juga. Rencananya nanti keraras itu didapat dari mana, beli? Apakah membeli atau mencari sendiri? Untuk masalah keraras atau pakaiannya itu kita cari di mungkin di pemuda-pemuda yang ada kampung halaman, mungkin bisa minta di sana sedikit-sedikit dan kita akan kumpulkan, mungkin di tempel ya di gogoh niki. Jadi tetap nanti dilapisi kertas nanti ini atau langsung ditempel keras? Ditempel kertas pertama, habis selesai membuat bulatan seperti ini, langsung kita tempelkan kertas ke kertas koran maupun kertas semen. Itu baru diikat dari keraras, ditempelkan ke badan ogoh-ogoh. Berarti tidak isi cat lagi ya? Enggak. Isi cat lagi. Kalau sudah pakai keraras begitu, apakah isi payasan nanti seperti kayak emas badong kayak seperti itu? Untuk payasan kita isikan sedikit seperti kalung, gelang mungkin, atau gelang di kaki, paling tidak seperti itu. Dan pakaiannya pun bisa di modif, diisiin kamen lah istilahnya. Beli yakin membuat ogoh-ogoh ini sudah didukung berarti ya dari desa karena sudah ada dananya. Nggak takut kena prank lagi nih? Untuk masalah itu yang sudah sepakat satu STT di Pemuda dan Pemudi yang merapatkan, jika di ke pemerintahan tidak mengasih atau kasus yang ada melonjak, kita akan tidak mengadakan pengarahan gogoh, dikarenakan kita tidak ingin membantah ataupun melawan pemerintah. Jadi kalaupun nanti diminta untuk menerapkan prokes atau ada pembatasan, siap menerapkan berarti ya? Siap. Untuk penerapan prokes kita pasti menyuruh dari tiang, sebagai ketua pemuda menyuruh pemuda dan pemudi memakai masker setidaknya, dan kalau dibilang ya jaga jarak, pasti kita jaga jarak. Beli kesiapan gamelan seperti itu, apakah ada juga fragmennya nanti ini ogoh-ogoh ini, Bli? Untuk fragmen pada saat pengerupukan kita tidak adakan, dikarenakan ya budget kita minim kan. Di dalam itu kita harus memerlukan atau menyewa salah satu pakaian, mengeluarkan juga uang. Itu kita tidak adakan tentang isi fragmen itu. Balai Ganjurnya sudah mulai dilatih apa gimana, Bu? Untuk Balai Ganjur mengarahkan ogoh-ogoh sudah yang siapkan dari pertama awal-awal pengerupukan dibolehkan, sudah yang prepare sampai sekarang. Dan mulai latihan hampir berbarengan sama gini ya pembuatannya ini. Iya, hampir berbarengan. Duluan yang ini Balai Ganjurnya siapkan. berarti sudah terkonsep dengan rapi semeton pembuatan ogoh-ogohnya. Baik, terima kasih banyak Bli atas penjelasannya mengenai ogoh-ogoh ini. Nanti kami akan lihat juga. Kalau misalnya ada pertanyaan dari semeton, akan bisa ditanyakan langsung melalui komentar ini ke Ketua STT Banjar Pitik. Ya, terima kasih Bli. Itu tadi semeton penjelasan dari Ketua STT Setia Remaja mengenai pembuatan ogoh-ogoh di Banjar Pitik. Cukup menarik karena memakai konsep barong brutuk dari Desa Trunyan. Nah, mereka akan memakai bahan-bahan yang ramah lingkungan pastinya. Dan juga meminimkan budget karena tidak memakai cat nantinya, melainkan
dilapisi dengan keraras atau daun pisang kering. Cukup menarik pembuatan ogoh-ogoh di Banjarpite ini. Bagaimana Semeton, apakah di Banjar kalian sudah ada membuat ogoh-ogoh atau vakum untuk tahun ini? Mari kita lihat lebih dekat prosesnya. Pemuda juga sedang proses membuat anyamannya yang dari bambu ya. Mari kita jaga kekompakan para pemuda-pemudi di Bali dengan menerapkan tradisi yang sudah ada selama ini. Baik Semeton, sekian yang dapat saya sampaikan terkait proses pembuatan ogoh-ogoh oleh STT Setia Remaja di Banjarpite, Pedungan, Denpasar Selatan. Selamat malam dan terima kasih.